selamat sore Mams. Ketemu lagi dengan saya di MGP Parentpedia. Nah, untuk tema sore kali ini, jadi kita akan lanjutin tema kita 2 minggu lalu dengan psikolog Ratna ya. Jadi masih inget kan tema kita 2 minggu yang lalu apa? Jadi tema kita 2 minggu yang lalu adalah romantisme pasca melahirkan. Nah, untuk sore kali ini tema kita adalah tentang lanjutan dari tema 2 minggu yang lalu dengan psikolog Ratna. Jadi tema kita sore kali ini adalah tentang suamiku rekan terbaikku. Nah, ini cocok banget nih temanya. Jadi, tema sore kali ini tuh berhubungan tentang hubungan antara moms dengan dads. Nah, jadi bagaimana sih kok bisa dads itu dibilang kalau rekan terbaiknya moms. Nah, jadi untuk mom semua jangan lupa untuk stay tune terus sampai akhir acara karena seperti biasa di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah langsung. Jadi nanti akan ada 2 orang pemenang yang beruntung mendapatkan Dirmam Foodizer. Ya, Dirmam Foodizer ini adalah sabun untuk cuci buah dan sayur yang bisa membersihkan zat lilin, terus kemudian pestisida. Nah, jadi untuk mom semua nanti jangan lupa untuk komen pertanyaan sebanyak-banyaknya karena untuk moms yang komennya banyak, aktif bertanya. Nah, jadi nanti akan kita masukin ke daftar wishlist dan akan kita undi di akhir acara. Moms yang beruntung mendapatkan Dirmam Foodizer. Nah, karena udah banyak yang mulai join, jadi kita undang aja ya psikolog Ratnanya. Ratnanya ini untuk join. Pokoknya mau semua harus siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tema kita sore kali ini. Oke. Halo, Mam Ratna. Ya, selamat sore. Sore. Ini agak Mam Ratna sinyal. Oke, sinyalnya udah bagus ya. Udah jelas suara saya ya. Ya, jelas. Oke, sudah jelas ya. Jadi, oke, ini sore kali ini kita melanjutkan tema 2 minggu yang lalu ya, Mam Ratna ya. Jadi, Ya, tentang ada hubungannya tentang tema 2 minggu yang lalu tentang romantisme pasca melahirkan ya. Tapi, sore kali ini kita bahas adalah tentang suamiku, rekan terbaikku. Nah, oke, saya mulai ya. Jadi, saya mau tanya ini ke Mam Ratna. Mengapa sih suami itu bisa dikatakan menjadi rekan terbaiknya istri? Nah, kenapa seperti itu ya? iya, karena sebetulnya dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang istri, perannya suami itu sangat besar untuk bisa memulihkan situasi atau kondisi yang ada di rumah untuk lebih stabil. Jadi suamilah yang akan menjadi orang pertama bagi psikolognya istri gitu ya. Sehingga itu kenapa dikatakan bahwa suami itu adalah rekan terbaiknya para istri. Karena di dalam relasi yang baik antara suami dan istri itu mampu untuk memastikan bahwa yang namanya keromantisan, keharmonisan itu tercipta dan masalah yang mereka hadapi tentunya akan dengan mudah bisa dilalui bersama. Jadi sebelum kemana-mana, daripada kita harus curhat ke orang lain, curhat pertama kita harus ke siapa? Ke suami. Untuk itulah keterbukaan di antara suami dan istri itu dibutuhkan, bukan hanya dalam relasi hubungan suami istri, tetapi juga dalam semua hal harus terbuka. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai nanti salah satunya curhat ke itu ya, ke orang lain, apalagi lawan jenis ya, Moms ya. Ya, kan ya itu juga merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindari. Awalnya adalah berteman dengan harapan untuk bisa saling berbagi, tapi tidak bisa selalu seperti itu karena biasanya kalaupun berteman dengan lawan jenis dan kita sudah curhat ke area ke ranah pribadi, itu sebetulnya kita membuka celah untuk kemudian eh, akhirnya terjebak dalam membandingkan. Kalau suamiku gini, kalau temanku gini. Jadi karena ada pembandingan itu yang berdampak pada ketidaknyamanan nantinya satu sama lain. Seperti itu. Oke, jadi ya, kalau bisa dihindari untuk curhat ke orang lain, apalagi ke lawan jenis. Oke, kalau gitu, bagaimana dengan suami yang aktif dengan dunianya sendiri, yang asik dengan dunianya sendiri, Mom? Jadi kayak mungkin pulang kerja langsung aktif apa? Main handphone, game gitu, atau mungkin nongkrong sama teman-temannya. Nah, kalau suaminya kayak gitu gimana nih, Mom? Ya, banyak sekali yang seperti itu sekarang. Karena Iya. katanya kalau suami pulang kerja itu capek, jadi merasa ingin punya me time untuk hidupnya, sehingga lupa dengan bagaimana membantu istri.
Tapi istri pun Betul. punya pembelaan tersendiri. Dipikir Mm-mm. ngerjain anak itu nggak capek ya gitu ya. Jadi karena kondisi-kondisi itu sering muncul, untuk menghadapi situasi itu sebaiknya bicarakan dan buatlah kesepakatan dengan mereka. Apa yang kita butuhkan, kita perlu utarakan. Jangan berharap suami tahu tanpa kita menyampaikan. Mm-mm. Percayalah, mereka tidak sepeka itu. Jadi Betul. daripada kita sakit hati, sampaikan langsung. Kita maunya apa? Mm. Jangan pula menyampaikan dengan istilah. Itu loh, tetangga sebelah loh, suaminya gini, gini, gini. Itu loh, kalau lebih baik gini ya, gitu. Jadi lebih baik kita langsung sampaikan. Mm-mm. Aku loh berharap kalau kamu pulang kerja boleh dong istirahat, tapi bla 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 bla. Mm-mm. Jadi kita pun sebagai istri harus bisa memberikan space untuk suami supaya mereka tetap punya waktunya, tetapi terbatas, supaya tetap ada kebersamaan bersama keluarga. Itu yang paling penting, gitu. Jadi kalau misalnya mamsnya cuma menunggu suaminya peka, nggak akan peka ya mams ya? Nggak akan ketemu-ketemu. Oke, jadi Tambah jangan lupa. dengan sakit hati. Betul sekali. Jadi jangan lupa mengutarakan apa yang moms ini ya pengen utarakan ya. Kalau momsnya menunggu suamiku nanti pasti tahu lah. Tapi nggak mungkin ya. Kebanyakan suami nggak peka. Jadi ya udahlah nanti asik main game. Kalau nggak gitu nongkrong ya sama teman-temannya. Nah jadi malah yang sakit hati momsnya ya. Hmm, itu Mm-mm. kenapa sekali lagi kita perlu untuk menyampaikan kita harapannya apa terhadap mereka, supaya mereka pun akhirnya bisa tahu harus seperti apa. Sekali lagi tetap berikan mereka space, tapi kita juga mesti punya apa tawar-menawar. Mau diberikan space oke, tapi kemudian kita juga kepingin punya waktu. Mm-mm. Jadi harapnya bahwa kita negosiasi oke, pulang kerja habis makan bolehlah mau bersantai 1 jam. Habis itu nanti ini ya bantuin saya untuk A, B, C gitu. Kita sebutkan harapan kita. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Lalu saya mau tanya tentang pilot talk. Nah, apakah untuk suami istri itu perlu melakukan sering-sering pilot talk, Mom? Eh, bukan lagi perlu, tapi ini wajib. Mm, Seperti Anda berdoa, Anda sholat, pilotok ini punya kewajiban yang sama untuk mm, dilakukan. Karena di sana itu adalah kita mampu untuk bisa banyak mengungkapkan apa yang kita harapkan pada pasangan kita. Kita juga jadi tahu pasangan berharap apa terhadap kita. Kemudian di sana juga kita bisa menyampaikan apa sih hal-hal yang menjengkelkan dari pasangan kita. Itu kita perlu sampaikan supaya mereka paham bahwa ternyata itu tidak nyaman untuk pasangannya dan mereka akan berupaya untuk tidak melakukannya kembali. Begitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya momsnya mau curhat pas waktu pilot talk ini momen yang tepat ya moms ya. Jadi mungkin kayak Betul, mama betul. mungkin mamanya tuh lagi kerja ya kerja habis kerja nanti di rumah pulang kerja ngurusin anak terus kayak pengen curhat tentang kerjaannya seperti apa. Nah, momen yang tepat itu yang di momen pilot talk ini ya Mom Ratna ya. Betul. Oke, lalu yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana tips supaya suami itu bisa menjadi teman yang baik untuk istri? Nah, jadi tipsnya seperti apa nih? Supaya menjadi teman yang terbaik Mm-mm. pada istrinya, suami kadang juga perlu jujur kalau mereka nggak paham apa yang diharapkan istri. Hmm. Jangan kemudian diam saja dan merasa bahwa kalau nggak bicara berarti tidak dibutuhkan. Kadangkala sebagai suami kita juga perlu belajar untuk melihat apa yang kira-kira bisa kita bantu. Walaupun suami telah lelah bekerja seharian, tetapi waktu bersama itu harus dijadikan juga momen untuk bukan hanya menolong dan menyediakan energi untuk mereka para istri, tapi juga ini bentuk dari keharmonisan, keromantisan. Karena romantis itu tidak harus dengan pelukan dan ciuman saja, tetapi bagaimana seorang suami mampu untuk
ambil alih atau mungkin membantu istrinya dalam tugas hari-hari. Sehingga kalau zaman dulu mungkin memalukan kalau suami itu memandikan anak. Tetapi Mm-mm. zaman ini memandikan anak bagi suami itu adalah hal yang biasa. Benar Dan itu sekali. lazim saja kan gitu. Jadi Jadi jangan dilihat negatifnya. betul. Nah, jadi mungkin bisa bergantian tugas ya, Mam. Ya, kalau misalnya Betul. kayak mandiin anak, kalau misalnya mungkin date-nya kadang alasannya, aduh nggak berani takut masih kecil.
Jadi nggak nyamannya itu ditaruh di belakang supaya ada perasaan diterima dulu, baru kemudian kita menceritakan ketidaknyamanan kita. Oke. Dibiasakan polanya dirubah, itu aja. Oke. Soalnya kalau misalnya date-nya lagi langsung apa baru pulang kerja terus mamanya menyampaikan keluhannya apa hari itu seperti apa pasti langsung pusing ya date-nya ya. Betul. Hmm, oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan dari Mom J2 di Skor Mariana lagi. Mom, perlukah kita mencurigai pasangan kita sendiri seperti mengecek HP suami gitu? Ya, eh, kalau ini tergantung kesepakatan. Hmm. Apakah tidak boleh mengecek HP suami? Sebetulnya lazim-lazim aja kok Anda mengecek handphone suami. Hanya saja hati-hati. Jangan sampai bentuknya adalah seperti teror. Dia sedang membaca sesuatu terus kita ngintip. Atau dia baca satu, siapa sih itu, siapa sih itu? Langsung direbut. Itu biasanya akan membuat suami malah tidak merasa trust dengan kita. Akibatnya hal-hal kecil disembunyikan dengan di-delete. Nah, kalau kondisi itu kemudian uh, terbiasa, akhirnya mereka pun terbiasa untuk berbohong kepada kita. Jadi, santai saja apabila memang suami sedang menonton sesuatu atau mungkin melihat sesuatu, ya ikutlah tertawa bersama mereka. Ada kalanya kita juga harus terbuka dengan handphone kita, walaupun tagihan di Shopee letternya sudah banyak, nggak usah takut kalau handphonenya itu ditaruh gitu ya. Jadi kita juga tidak menaruh curiga pada pasangan, pasangan juga tidak menaruh curiga pada kita. Sebisa mungkin memang diupayakan untuk disepakati tidak ada uh, nomor kunci yang tidak diketahui pasangannya. Oke. Bukan hanya masalah ketidakpercayaan, tapi ini demi keselamatan selanjutnya, karena barangkali ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditanya. Jadi salah satu tetap bisa menghandle. Oke. Gitu. Oke, jadi mungkin keterbukaan ya privasi handphonenya masing-masing ya. Jadi mungkin saling tahu ya kayak password handphonenya satu sama lain. Nanti siapa tahu mungkin date-nya nanti iseng buka HP Mams terus habis itu waktu buka Shopee lihat wih keranjangnya banyak. Siapa tahu nanti dicekautin ya. Nah, Ya, udah nah itu tak ya. transferin kan. Mm-mm. Jadi kita Kalau gitu positive ya. thinking. Oke. Jadi nanti mungkin bisa dicoba di rumah ya Mams ya. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan dari M Fadli underscore 17. Mau bagaimana cara mengatasi suami cuek terhadap istri? Nah, kalau seperti ini gimana Mam? Suaminya cuek nih. Iya, sebetulnya secara spesifik cueknya seperti apa saya perlu tahu nih. Hanya saja kalau secara umum masalah cuek ini kan merasa kita tidak diperhatikan. Seperti itu yang saya artikan. Kalau kita merasa kita tidak diperhatikan oleh suami atau suami mungkin terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, maka akan lebih baik kalau kita menyampaikan secara langsung. Aku loh kepingin loh kalau pulang kerja peluk aku dulu kenapa? Jangan langsung tiduran, misalnya gitu. Jangan langsung main game. Bukan nggak boleh main game, tapi boleh dong main gamenya nanti setelah anak-anak tidur, misalnya begitu. Itu kita mesti sampaikan. Kadang-kadang cueknya mereka tuh karena merasa, lah wong nggak ada komplain kok, berarti kan ya tidak ada masalah. Hmm, Begitu. Kebanyakan para date itu seperti itu. Merasa tidak ada komplain itu sehingga tidak ada masalah. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sendiri merasa diabaikan, padahal suami kita juga merasa kita tidak bermasalah dengan cara mereka. Oke. Jadi akhirnya itu ya saling diem-diem anak kayaknya nggak ada komunikasi ya. Istrinya Iya. minta berharap diperhatikan, suaminya oh istriku nggak apa-apa, ini aman-aman aja, nggak ada komplain gitu. Akhirnya ya udah diem-dieman miskomunikasi jadinya ya Mem Ratna ya. Betul. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan dari Mom Zila Sandra. Kalau urus anak, apa perlu share unek-unek kita meskipun suami lagi sibuk? Iya, biasanya kalau ini saya menyarankan masukkan dalam piloto, itu Hmm? masih memungkinkan. Jadi kita mesti share loh kesepakatannya hari ini
anak ini melakukan misalnya ada kekeliruan tertentu, maka kita juga perlu sampaikan kepada suami apa yang tadi kita lakukan, atau mungkin pada saat kita belum menemukan solusi, kita coba cari tahu dengan mendiskusikannya dengan si ayah. Karena supaya ada kesepakatan. Jangan sampai seolah-olah kita tuh sudah membuat keputusan dan dilakukan, tapi ayahnya nggak tahu, karena sekali lagi anak-anak itu pandai. Kalau kemudian endingnya mereka membuat keputusan sendiri dengan mengambil celah antara ketidakkompakannya ayahnya dan ibunya, yang rugi juga kita. Jadi kita tetap harus bisa share unek-unek kita kaitan dengan pengasuhan anak kepada suami, supaya bisa mencari solusi bersama dan diterapkan bersama. Jadi apa yang dilakukan oleh mamnya harus konsisten juga yang dilakukan oleh dadnya. Gitu. Oke, gitu ya Moms ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan dari Andrean Fatih Fajar. Bagaimana cara mengurangi omelan pada suami untuk berhenti merokok? Karena merokok membutuhkan banyak waktu diam. Sorry, bagaimana Bagaimana mengurangi omelan pada suami untuk berhenti merokok karena merokok membutuhkan banyak waktu diam karena kan kalau merokok akhirnya kan date-nya kan menyendiri ya jadi kayak menikmati gitu akhirnya anaknya dibiarin gitu mungkin kayak gitu sih Mama Ratna kurang lebih. Oke, baik. Kalau secara pribadi, Hmm? pengalaman Hmm? saya berkomunikasi dengan suami. Oh, salah. Tepatnya bahwa saya menghentikan rokoknya suami. Karena Hmm? saya memang menyepakati saya tidak ingin suami saya merokok. Itu saya sampaikan baik-baik kepada dia bahwa mungkin sulit bagi dia untuk berhenti. Tapi saya mensupport untuk dia belajar berhenti merokok. Demi apa? Sebetulnya salah satunya karena saya selalu berpikir, saya dengan suami ingin hidup lebih lama dan sehat untuk bisa menjaga anak-anak. Jadi otomatis yang kita sadarkan pada mereka adalah bagaimana caranya untuk bisa belajar mengalihkan kebutuhan merokok dengan kebutuhan yang lain. Itu. Pada kasus suami saya kebetulan dia sudah berhenti merokok. Tetapi ada beberapa ayah atau dad yang kemudian masih merokok dan sulit membagi waktunya untuk berkegiatan dengan anak, maka biasanya kita bisa negosiasi dengan mereka. Minimal mungkin kita memberikan toleransi merokok setelah makan, misalnya begitu. Kemudian sisanya di luar itu kita mengkondisikan tetap ada 1 jam bersama anak yang memang itu gadget juga nggak boleh dipegang, kemudian termasuk tidak merokok, berkegiatanlah bersama mereka, sehingga minimal dalam 1 jam itu ada hal yang diperoleh, yaitu kerekatan antara mom dan dad, juga dengan anak-anak, seperti itu. Di luar Oke. dari pilot dua loh ya. Benar-benar. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan dari Melinda Justin. Bagaimana cara bisa quality time bersama suami saat sudah punya anak, Mams? Ya, eh, pada saat punya anak dan apalagi anaknya masih tidur bersama dengan kita, menciptakan quality time salah satunya memang lebih nyaman kalau nunggu mereka tidur gitu. Untuk itu kita biasanya mengkondisikan jam tidur mereka jangan terlalu malam. Kedua, kalaupun tidurnya itu satu kasur, satu tempat tidur, biasa kan anak-anak di tengah ya. Ada saatnya juga dikondisikan salah satu itu kalau anak sudah tidur, ya merapatlah ke yang lain. Sekedar untuk berpelukan, memberikan kehangatan, dukungan. Kamu capek ya hari ini. Terima kasih ya sudah jaga anak-anak kita dengan baik, misalnya begitu. Itu perlu untuk dilakukan para mom dan dad supaya merasa bahwa capeknya sehari itu nggak sendirian kok. Pasangannya peka, sadar kok kalau kita memang lelah gitu. Jadi itu salah satu cara escape pertama yang bisa kita berikan pada saat kita ingin menciptakan harmonisasi walaupun kita sudah punya anak. Kedua, kalaupun di depan anak jangan malu untuk mengungkapkan kemesraan. Bahkan ajaklah mereka bersama. Jadi saat misalnya Anda berdua berpelukan,
anaknya tuh ngeliatin, atau ada yang teriak-teriak, kenapa kok mamanya dipeluk begitu atau papahnya dipeluk, ya kita ajaklah mereka, ayo sekalian kita peluk bersama. Kemudian ada kalanya kalau punya beberapa yang tinggal serumah dengan orang tua, itu lebih enak lagi. Kadangkala kalau tidak di jam yang hektik, artinya mereka pas nggak makan, mereka pas tidak mengerjakan tugas-tugas, sesekali titipkanlah bareng hanya setengah sampai 1 jam, keluarlah sebentar hanya sekedar beli kopi di Indomaret gitu ya, tapi itu suasananya udah beda, hanya berdua, itu lebih nyaman gitu. Jadi tetap ada situasi-situasi untuk Anda hanya berdua menikmati masa pacaran kembali. Oke. Tapi kebanyakan moms biasanya kalau mom sama date-nya tuh keluar berdua ya, nanti pas kayak niatnya udah kayak nanti oke nanti kita kayak kayak pacaran dulu ya. Pas sudah nyampe tujuan pasti kepikiran anaknya. Aduh, anakku di rumah ngapain ya gitu ya. Terus udah makan belum ya. Nah, kalau kayak gitu gimana nih Mom Ratna? Ya. Memang ini butuh keberanian dari kita untuk merelakan. Mm-mm. Saya jujur, saya tipe yang seperti itu. Sehingga handphone saya ini terkonek dengan CCTV rumah. Kalau CCTV WiFi itu kan bisa bicara 2 arah ya. Oh, Jadi iya. walaupun saya dimanapun, kadang ya saya tetap bisa memantau dari CCTV. Kemudian saya bisa ngomong sama mereka, halo, mau titip apa gitu ya. Atau mau dibawain sesuatu kah? Mama lagi di sini, bla 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 kayak gitu. Jadi tetap ada komunikasi untuk meredakan kecemasan seorang ibu. Bener banget. Soalnya pasti kepikiran ya langsung, aduh anakku ngapain gitu ya. Hati seorang ibu ya, nggak bisa jauh dari anaknya. Oke, Merasa lanjut. bersalah ya Mm-mm. kalau jauh-jauh. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan dari Om Rika underscore Astuti 17. Mom, sebaiknya kita prioritaskan anak dulu, baru suami dulu, atau suami dulu baru anak. Idealnya seperti apa ya? Terbaik adalah sebenarnya kita fokus Mm-mm. pada yang membutuhkan terlebih dahulu. Contoh, kalau dua-duanya ada di rumah dan suaminya pulang kerja, anaknya juga sedang didulang, misalnya begitu, kan Anda bisa dengan melihat, oh ya, sedang kosong, ya sudah kita masukkan dulu, si Nabi itu kita tinggal, makanannya kita sambut nih suami. Sehingga tidak merasa bahwa, wah sekarang fokusnya sama anak nih. Sehingga ada nih, saya punya beberapa klien yang kemudian mereka tuh cemburu loh sama anaknya sendiri. Karena merasa perhatiannya istri itu jadi hilang karena kehadiran si anak. Ini kan lucu. Karena Mm-mm. sebetulnya itu hadir kan atas keinginan bersama, berdua. Bukan atas keinginan salah satu. Jadi kalau kemudian jadi tempat cemburu itu ini tanda bahwa ada ketidakseimbangan porsi yang kita berikan kepada mereka. Biasanya para mam akan cenderung ke anak, tapi para mam mesti ingat loh, suatu saat anak-anak tetap akan pergi dari kehidupan kita dan mereka punya hidupnya mereka masing-masing. Jadi relasi kita dengan suami itu harus tetap baik, sebab nyatanya yang akan menemani kita sampai kita lanjut usia bahkan dipanggil oleh Tuhan ya tetap suami. Jadi kita Oh. tidak menyepelekan kebutuhan mereka juga begitu. Oke, jadi bisa diprioritaskan salah satu ya. Jadi mungkin kayak anaknya lagi tidur bisa prioritas ke suami. Nanti mungkin begitu sebaliknya gitu ya. Oke, jadi mungkin jangan hanya salah satu aja ya. Jadi dua-duanya emang sama-sama prioritas ya Mem Ratna ya. Iya, tidak ada numbering, Betul. rel aja. Oke, ya. Lanjut ya. Lanjut pertanyaan dari Mom Silsi Cindy, sebenarnya quality time berdua dengan suami itu penting nggak? Bagaimana menyadarkan suami kalau setelah punya anak pun kita berdua masih memerlukan quality time? Ya, jelas pilot talk itu bagian dari quality time. Dan bagaimana menyadarkan mereka bahwa quality time itu penting, kita menunjukkan betapa asiknya quality time berdua bersama dengan mereka. Walaupun tetap sudah ada anak. Kalau mereka bisa merasakan kenyamanan itu, mereka nggak akan cari kenyamanan di luar sana. Karena mereka menganggap, wah toh istri saya sibuk, jadi saya nyari kegiatan lain di luar.
Mm-mm. Tetapi upayakan setiap kegiatan sebisa mungkin bersama, sehingga kerekatan mereka, kemudian kepekaan mereka akan kesulitan kita menghadapi situasi rumah dan anak-anak itu juga terbaca oleh suami, gitu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut lanjut ke pertanyaan dari Nizam BR20. Mom, kira-kira seberapa banyak durasi mengobrol antara suami istri agar tidak terkesan membosankan jika terlalu banyak ataupun sedikit? Ya, membosankan itu terjadi karena tidak ada dinamika. Jadi kalau mau ngobrol sama suami itu Anda harus berekspresi supaya tidak terkesan membosankan dan flat. Kedua, seperti yang tadi kita bahas, jangan hanya ungkapkan hal-hal yang membuat tidak nyaman saja, tapi ungkapkan juga rasa bersyukurnya kita punya dia, rasa cintanya kita sama dia, itu perlu juga diungkapkan. Kalau masalah durasi biasanya minimal 15 menit lah. 15 menit itu sudah cukup sekali loh. Maksimal berapa terserah. Umumnya pasangan bisa melakukan sampai 1 bahkan 2 jam kalau sedang membahas kasus tertentu. Gitu. Tergantung sih suaminya diem apa enggak. Karena kalau suaminya diem kan berasa istrinya capek nih ngomong terus. Iya, benar. Jadi tergantung respon suaminya ya. Tapi kalau dua-duanya mau saling itu lebih asik. Bahkan 3 jam pun tidak terasa. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaan dari Reiren underscore 55. Mau bagi pasangan yang LDR ya kali ya. Bagi pasangan yang LDR, bagaimana cara menjaga hubungan tetap baik dan suami tetap mempunyai bonding dengan anak? Terpaksa video call. Tidak ada pilihan. Karena kalau video call minimal kita bisa menatap wajah mereka. Dan itu sebaiknya memang dilakukan setiap hari untuk ngobrol dengan anak-anak. Kalau mungkin ngobrol dengan mamnya, video call itu uh, lebih susah bagi para pria karena mungkin udah ngantuk, kepinginnya cuma dengerin aja. Tapi kalau saya pribadi menyarankan sebaiknya tetap open cam aja. Sehingga istri pun tidak curiga gitu loh. Ini enggak dimatikan videonya di mana ini? Jangan-jangan di rumah tetangganya misalnya gitu. Kan mohon maaf karena ini terlalu banyak kasus ketidaknyamanan yang dialami oleh para istri pada saat suaminya itu bekerja di luar kota, sehingga itu biasanya akan mengakibatkan pertengkaran di antara mereka. Untuk menghindari kondisi itu, sebaiknya video call saja, itu yang terbaik. Dan pastikan belajar percaya. Percaya itu bisa muncul kalau Anda itu juga bisa pede dengan diri sendiri, Mam. Bahwa kita itu berharga, kita adalah wanita yang layak dicintai oleh suami kita. Sehingga kita bisa loh ngomong sama suami, coba cari aja cewek yang lebih bagus dari saya untuk merawat kamu. Kalau ada, pergi aja, ambil tuh cewek. Kalau Anda sudah bisa ngomong seperti itu tanda Anda sudah sangat mengenal suami Anda. Tapi kalau masih ragu ngomongin itu tanda, wah kayaknya kita masih takut nih ada sesuatu. Jangan-jangan selama ini komunikasinya kurang baik atau apa. Umumnya begitu. Oke, jadi Saya tipe yang bercam nih pada suami. Silahkan kalau ada yang lebih baik gitu ya, cari aja lebih baik dari saya. Dan belum tentu ya. bila bertanggung jawab pada saya, loh kan lengkap. Kalau Oke. sudah tandanya saya nggak bisa ngomong gitu kok suami orang lain karena saya nggak kenal mereka. Tapi Betul. kalau yakin saya kenal suami saya, itu kenapa saya berani ngomong seperti itu. Gitu. Oke, soalnya mungkin kadang itu ya Moms ya, kayak misalnya lagi LDR ya, terus suaminya tuh kayak ngerasa risih kok ditelepon-telepon terus, kadang terus abis itu kayak rasa, aduh istriku nggak percaya gini sih, terus ya biasa mungkin karena jauh ya, karena hubungan cuma melalui handphone, nanti pas suaminya ngangkat teleponnya lama atau di WA nggak balas-balas, nah itu akhirnya kan menimbulkan kecurigaan juga ya Moms ya. Dan sekali lagi, semakin kita menaruh curiga, itu justru akan membuat mereka semakin menghindari, semakin menutup.
semakin merasa perlu menyembunyikan untuk menghindari pertengkaran. Nah, kondisi seperti itu kan nggak menyenangkan, malah kita dibohongin kan gitu. Jadi Betul. akan lebih baik kalau kita juga terbuka pada mereka supaya mereka pun eh, mau untuk sering cerita kondisinya seperti apa, dia dengan siapa dan bagaimana. Gitu. Jadi cara menanggapinya itu yang harus netral. Loh ya ta, dengan siapa? Itu kan lebih ngeri gitu ya. Oh Mm-mm. ya, loh Mm-mm. terus dengan siapa tadi? Oh Mm-mm. ya, itu lebih tenang. Walaupun dalam hati kita juga bertanya-tanya siapa nih, gitu Iya. kan. Tapi kita mesti pelan dan pasti. Hati-hati, suara dan intonasi itu mempengaruhi cara suami untuk menangkap apa yang kita responkan pada mereka. Gitu. Oke, gitu ya. Lanjut ya, lanjut. Pertanyaan dari Silsi Cindy. Saat sudah sekian tahun bersama, kadang suami istri kehabisan topik obrolan. Apa ada kiat-kiat mencari topik yang bisa jadikan bahan saat pilot talk bersama suami? Sungguh ini pernyataan yang saya tidak setuju. Tidak Mm-mm. ada istilahnya Anda kehilangan topik. Mm-mm. Kalau Anda kehilangan topik, ini tanda Mm-mm. bahwa sebetulnya satu sama lain tidak mencoba untuk peduli dengan kegiatannya masing-masing. Suami istri tidak mungkin kehilangan topik pembicaraan. Karena setiap hari, pada saat kita berinteraksi dengan mereka, ada hal baru yang muncul. Baik itu masalah anak-anak, masalah hari ini kita dengan rekan kita, masalah kita dengan dia, ada kelucuan yang mungkin terkesan bodoh tapi itu perlu ditertawakan bersama, kesepakatan baru, membicarakan tentang, besok kita mau kemana ya, itu itu adalah topik pembicaraan yang pasti selalu ada, tidak mungkin kehabisan topik pembicaraan, gitu. Oke. Sekali lagi, tidak mungkin. Nah, kalau uh, itu sampai terjadi, itu saya justru curiganya adalah Anda berdua tidak mengamati kegiatan masing-masing, tidak sungguh hadir untuk kegiatan masing-masing. Atau suami sangat tertutup dengan kita, sehingga sama sekali tidak mau untuk berkomunikasi. Itu memang akhirnya kita bingung, loh saya sudah ngobrol ini, suami cuma iya, iya. Nah itu kita memang akhirnya kehilangan topik pembicaraan. Nah, kita juga kalau situasinya seperti itu, kita mesti bilang sama suami, dilatih, tidak ada seorang pun yang mampu untuk kemudian langsung jadi cerewet kayak Ratna gini, nggak ada. Tapi minimal bahwa kita harus melatih mereka, mengajak mereka berbicara, menanyakan respon gimana menurut ayah. Jadi kan itu pertanyaan yang membuka peluang untuk dia menjelaskan. Bukan ya enggak. Wah, kalau udah ya enggak kan otomatis itu pertanyaan tertutup. Jelas akhirnya kita kehabisan topik. Begitu. Iya, karena jawabannya cuma antara iya atau enggak ya. Yaitu yang membuat kita habis topik, yaitu ya Iya. tidak kan tertutup gitu ya. Oke. Cuman kebanyakan para moms itu ya, kalau misalnya mau pilot talk sama dia mungkin udah direncanain ya. Tapi habis itu waktu nidurin anaknya, momsnya itu ikut ketiduran. Nah, akhirnya nggak jadi gitu. Ya, ya. Itu bisa terjadi, bahkan saya pun sering terjadi seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, kadangkala pada saat kemudian kita kaget dan terbangun, kita lihat kondisinya, apakah suami juga udah tertidur. Kalau misalnya sudah tertidur, lakukanlah langkah kecil, misalnya hanya sekedar menyelimuti, memberikan kecupan di kening, itu bisa menambah harmonisasi. Kedua, pagi. Sebelum beraktivitas, Anda mungkin sholat pagi atau mungkin bangun pagi bersama hanya untuk jalan pagi ataupun breakfast bersama. Pakai momen itu untuk kebersamaan berdua mengganti kehilangan pilotok yang semalam. Gitu, gitu ya. Oke, nanti mungkin kalau misalnya malamnya ketiduran bisa paginya gitu ya. Oke, ini dari Mam Nisa Yulita bahkan biasa nidurin anak bapaknya duluan ketiduran. Nah, ini papanya yang duluan ketiduran nih. Bisa diganti di pagi hari ya, Mams ya. Oke.
Lanjut, lanjut pertanyaan dari Mom Bawel. Kalau pas sama-sama capek, gimana cara mengatasinya, Mams? Kadang ribut karena itu. Ya, memang Mm-mm. butuh kesadaran keduanya untuk bisa saling mengatur. Kalau sudah menyadari bahwa capek, sebaiknya kalau ada permasalahan, kita tunggu sampai kita benar-benar berada dalam kondisi nyaman baru membahas dengan pasangan. Sebab kalau ada permasalahan sehari-hari yang kemudian kita bahas dengan pasangan saat kondisi emosi kita tidak stabil, percayalah, itu pasti akan endingnya adalah Anda berdua akan bertengkar. Jadi untuk menghindari situasi itu, sebaiknya tunggu sampai situasi emosi kita juga stabil, lebih nyaman, mandi dulu kah, makan dulu, sehingga suasananya jauh lebih enak. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Agustini Li 18 underscore. Mams, bagaimana cara agar suami mau ikut serta dalam parenting anak-anak ya? Ya, memang kadang menjadi sulit pada saat membuat mereka paham. Itulah kenapa kadangkala sesekali perlu loh didatangkan entah itu ke psikolog, entah itu ke ahli gizi, atau ikut dalam ini, kayak misalnya sedang mau imunisasi, bawa suami, jangan sendirian, supaya suami ikut dengar. Karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak dengar sendiri, biasanya mereka akan tanya, maksudnya ini masukanmu sama aku, kan gitu. Jadi seolah-olah kita tuduh bahwa kita yang ingin itu, gitu ya. Jadi untuk menghindari itu akan lebih baik kalau kita menyampaikannya itu dengan lewat orang lain, karena itu jauh lebih bisa masuk di kepala mereka. Apakah boleh dengan memberikan bacaan? Kita nemu bacaan, kita capture, kita kasih ke suami. Boleh, tapi ingat, Mam, jangan hanya mengcapture hal-hal yang Anda tuju. Kayak misalnya, suami suami harus loh bangun juga malam untuk bantuin istri kalaupun anak terbangun di malam. Jangan cuma bagian itu aja, semua bagian. Sebab kalau tidak, suami akan kemudian merasa bahwa sekali lagi, aku lagi yang salah, aku lagi tertuduhnya begitu. Nah, untuk menghindari hal itu kita mesti ini lebih lebih netral gitu Oke, dalam gitu. berapi. Harus Oh, semua di catatannya. oke. Biasanya kalau moms itu yang di capture yang sesuai dengan itu ya perasaannya momsnya ya. Apa yang momsnya mau, jadi kayak wah ini suaminya harus peka nih soalnya kata-katanya tuh kayak gini. Nah itu jadi capture, akhirnya dikirim ke suaminya gitu. Nah akhirnya ya suaminya kayak kok aku lagi gitu ya Memeratnya ya. Oke, Rupanya jadi lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan dari Rayren underscore 55 Moms, apakah mesra di depan anak itu baik buat mental dan psikologi anak? nggak masalah. Asal Anda tidak bercerita di depan anak. Ekstrim saya ngomong seperti itu. Nggak apa-apa kok. Mencium pipi, kening, janganlah kalau bibir. Karena kita juga tidak mencontohkan. Kita juga sebagai orang tua tidak mencium bibir anak kok. Pertama, karena ini masalah virus dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita flu jadi gampang tertular. Tapi kita juga harus belajar untuk mengajarkan pada mereka bahwa tubuh mereka itu berharga. Sehingga kalaupun kita berpelukan dengan ayahnya atau dengan mereka, itu kita juga harus menunjukkan rasa hormat kita pada mereka, tidak menyentuh area yang tidak diperlukan. Betul. Kan anak sendiri nggak apa-apa wes gitu ya. Jangan, kadang-kala ada mam yang mohon maaf di rumah tidak pakai bra gitu ya. Terus kemudian peluk anaknya, jangan. Karena bagaimanapun anak sudah mulai merasakan sensasi yang berbeda, menjadi masalah baru nantinya gitu. Mandi di depan anak, boleh, boleh, under 5 tahun, setelah 5 tahun jangan. Karena supaya mereka juga bisa menghargai tubuhnya. Oke, jadi gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan dari M Fadli underscore 17. Mam, menurut suamiku, main game adalah me time dia setelah pulang kerja. Sedangkan ibunya pun perlu me time.
setelah mengurus anaknya seharian di rumah. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Kita sepakati bahwa tetap ada bagian di mana me time-nya kita itu tidak mengganggu aktivitas berdua. Setelah pulang kerja, semua dari kita ya capek dan butuh istirahat. Tetapi kita harus tahu bahwa anak itu kan belajar dari cara kita untuk menanggapi setiap permasalahan hidup kita. Kalau kita menunjukkan bahwa capek itu nggak ngapa-ngapain langsung pegang handphone gitu ya, anak juga akan meniru hal sama. Sehingga kalaupun dia mainan, dia capek, dia akan tinggalin mainannya tanpa perlu untuk melakukan merapikan terlebih dahulu. Itu kan pola itu dipelajari dari anak. Loh, kelihatannya nggak ada sambungannya kan ayahnya bekerja. Bekerja bagi anak itu masuk main adalah bekerjanya mereka. Kalau dari seperti itu aja, kemudian kita tidak sepakat untuk memberikan contoh pada mereka, ya sebetulnya kita menambah masalah baru. Karena anak pun akan meniru perilaku kita. Kita makin capek lagi karena kita mesti membersihkan rumah. Jadi untuk menghindari situasi yang seperti itu, akan sangat lebih baik kalau disepakati bahwa main game, me time, itu kalaupun mau dilakukan setelah pulang kerja, maka lakukan dengan waktu terbatas. Misalnya 1 jam dulu. Nanti setelah itu kembali ke anak-anak. Setelah anak-anak tidur dan beres, silahkan mau me time sampai jam berapa. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan dari Rizka.Martavia. Mom izin bertanya, jika ibu single parent, bagaimana untuk menjadi rekan terbaik bagi anak? Ya, rekan terbaik bagi anak untuk single parent, ya berperan, memang peran ayah dan ibu akhirnya jadi satu dalam seorang single parent. Tapi saya perlu ingatkan para mom yang single parent akan lebih baik kalau anaknya juga punya sosok pengganti. Bukan harus Anda menikah, tidak. Tapi kita punya ayah, kita mungkin punya kakak atau punya adik, itu anak juga perlu untuk sedikit banyak pernah merasakan kelekatan bersama mereka. Supaya di masa dewasanya mereka juga seolah-olah tidak kaku kalau harus menghadapi terutama sosok laki-laki. Karena sudah terbiasa dalam hidupnya hanya ada ibunya atau sebaliknya hanya ada ayahnya. Tetap harus didekatkan pada sosok seperti itu. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi bina harmonisan bersama anak yang orang tuanya adalah single parent sama persis kok. Berikan waktu Anda bersama mereka. Walaupun Anda mau me time, kompakan deh mereka. Kalaupun mau megang handphone, yuk kita sejam pegang handphone. Setelah itu bantuin mama yuk untuk misalnya kita masak bersama, makan bersama. Itu lebih menyenangkan untuk mereka daripada kita terus ayo kamu makan, mamahnya handphonean misalnya begitu. Itu nggak menyenangkan untuk anak. Isilah dengan berkegiatan bersama. Oke, ya. Lanjut ya, Mom Ratna ya. Lanjut. Pertanyaan dari Mom Melinda Justin. Apa yang harus dilakukan ketika penghasilan istri lebih besar daripada suami? Penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Apa yang salah dengan hal itu? Wajar saja kok. Ini kan masalah persepsi. Seorang merasa kalau suaminya gajinya lebih rendah, itu jadi nggak pede. Padahal yang perlu diingat para mam, setiap dari kita itu akan punya rezeki sendiri-sendiri dari relasi kita bersama suami. Anda bersama dengan suami Anda hari ini dapat 1 bulan 10 juta misalnya. Mohon maaf, kalau Anda ganti pasangan, belum tentu penghasilan Anda jadi 10 juta. Karena bisa jadi berkurang, bisa jadi lebih. Walaupun sekarang Anda bekerja di sebuah perusahaan yang itu gajinya tetap segitu. Tapi pada saat Anda punya pasangan baru, belum tentu Anda bisa menabung 500.000 sebulan. Misalnya begitu. Jadi mungkin gaji sama, tapi pengelolaan keuangannya bisa beda-beda. Jadi kalau suami gajinya lebih rendah, Anda lebih tinggi, ingatlah selalu, ini adalah rezeki bersama. Tidak ada bagian ini rezeki istri, ini rezeki suami. Karena bagaimanapun kan kebutuhan harian di rumah dipenuhi bersama.
Bukan berdasar, ayo aku minta suamiku. Lah, kalau misalnya minta dari suami ternyata kita tidak cukup, apa iya seorang ibu kemudian mengatakan, ya aku nggak mau mengeluarkan uangku, ya kamu mau ya makan tempe aja, mau dari uangmu cuma bisa beli tempe goreng, misalnya begitu, kan nggak mungkin. Iya. Mana kita take. Jadi ingatlah bahwa pendapatan per bulan yang Anda berdua dapatkan, itu adalah pendapatan keluarga, bukan pendapatan istri atau pendapatan suami. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan dari M Fadli underscore 17. Bagaimana cara mengatasi suami toksik? Ngomong kasar saat main game, takutnya dicontoh anak. Ya, memang suami Anda harus diintervensi dulu. Mohon maaf, Mam, apabila sulit untuk mengajak komunikasi suami Anda dan memperbaiki secara langsung dari diri Anda, saran saya tetap datanglah ke profesional. Karena kondisi seperti itu biasanya ada kaitan dengan permasalahan, bisa jadi dia tidak nyaman dengan dirinya karena entah masa lalunya, entah pergaulannya, entah kesibukannya di tempat kerja, entah lingkungan kerjanya, banyak sekali faktornya. Jadi memang dibutuhkan terapi secara khusus untuk para suami dengan kondisi emosi yang tidak stabil supaya tidak mempengaruhi relasinya dengan anak dan tidak memberikan contoh pada anak. Nah, umumnya kalau Anda kemudian mengatakan, udah, ayah harus berhenti, harus begini, biasanya sih nggak mempan. Jadi butuh orang lain bisa mengajarkan pada mereka. Oke, gitu ya. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir sebelum kita mengundi hadiah sore kali ini ya. Pertanyaan terakhir dari Mom Silsi Cindy. Bagaimana menghadapi pasangan yang suka mengkritik tapi tidak memberikan solusi? Kita mungkin sering menghadapi situasi seperti itu. Mereka mengkritik tidak memberikan solusi. Maka kalau kita tahu kira-kira apa yang terbaik, maka kita berikan dulu contoh. Pada saat kita ingin mengkritik mereka, kita berikan alternatif solusi. Ya, apa nggak lebih baik begini, Kak? Ya, gimana kalau begini? Jadi dari sana mereka belajar. Oh, berarti kalau ada permasalahan, mesti dikasih alternatif. Dan kita pada saat dikritik, kita juga tidak boleh kemudian mengatakan, yo wes memang salah, terus kata lapo, misalnya gitu. Atau terus, uh, apa solusi nih? Biasanya kan kita udah emosi dengan seperti itu, nada gitu. Tapi kita harus bisa mengkondisikan. Oke, saya sadar bahwa itu keliru, maka dengan saya sadar itu keliru, ayah punya ide nggak? Bunda mesti kita tanya itu baliknya, supaya kita juga tahu harapannya mereka apa. Kalau kita nggak tanya balik, kita berubah sekalipun belum tentu sesuai ekspektasi suami. Dan akibatnya kita drop lagi, loh aku kan udah berubah, tapi nggak diakui. Gitu. Oke, begitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih buat Mom Ratna nih dari Mom Zila Sandra. Mom Ratna, saya kalau mau konsultasi kontak kemana? Bisa Nah, DM ke Instagram ini nanti dibantu oleh admin saya. oke, jadi nanti bisa eh, langsung kontak ke Instagramnya Ratna Sari Psikolog ya, Mom Ratna ya. Ya, Oke, jadi nanti Moms, kalau misalnya mungkin Momsnya luar kota juga bisa ya, Mom Ratna ya. Jadi mungkin Momsnya luar Surabaya gitu bisa ya. ya, Oke, bisa ya, boleh. bisa online ya. Oke, jadi nanti untuk kalau misalnya Moms tertarik untuk konsultasi langsung dengan Mom Ratna, nanti bisa langsung uh, Momsnya kepoin Instagramnya di Ratna Sari Psikolog. Nanti Mom bisa DM kalau misalnya Moms itu mau konsultasi dengan Mom Ratna. Oke, karena sudah 1 jam saya dan Mom Ratna menemani Mom semua, waktunya sekarang kita undi hadiah untuk 2 orang Moms yang beruntung yang bisa mendapatkan Dirma Foodizer sabun cuci buah dan sayur yang bisa membersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran dari pestisida, zat lilin, dan juga wax pada buah. Nah, jadi kalau misalnya pakai ini, biasanya tuh buah akan kelihatan lebih segar karena zat lilinnya yang di buah yang buat ngelapisin buah itu bisa bersih. Nah, dan juga sayur-sayurnya biasanya kalau kayak ada beberapa sayur kayak brokoli gitu, kalau misalnya dicuci, kalau misalnya nggak bersih kan itu kayak masih ada hewan kecil-kecilnya ya. Jadi nanti Mom bisa cobain pakai Dirma Foodizer. Oke, kalau gitu sekarang kita undi ya untuk pemenang pertama. Kita undi dulu. 1, 2, 3.
Selamat kepada Mom Ume Siti. Selamat kepada Mom Ume Siti mendapatkan satu piece Dirmam Futaiser ya. Selamat. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi siapa ya? Selamat kepada Mom Rika underscore Astuti 17. Selamat kepada Mom Rika underscore Astuti 17 mendapatkan Dirman Futaiser. Untuk moms yang sudah menang, jangan lupa untuk DM hadiah ke IG Multi Global Persada. Nanti akan dibantu oleh admin kita ya. Nanti DM-nya ke @multiGlobalPersada ya. Oke, untuk Mom Ratna, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali ya. Momsnya udah pada komen semua bilang terima kasih, dan ilmunya sangat bermanfaat sekali nih untuk moms dan dad nanti ya. Mungkin nanti dadnya bisa bisa diceritain nih untuk ilmu yang diberikan Mom Ratna sore kali ini. Boleh supaya nggak marah, Mm-mm. boleh suruh IG Live ini. Betul. Nanti saya juga akan save untuk IGTV, di IGTV. Nanti bisa diajak nonton bareng ya dadnya ya. Oke. Untuk Mom Ratna dan Mom semua, terima kasih banyak atas waktunya sore kali ini. Saya pamit undur diri. Selamat sore, sampai bertemu lagi di next MGP Parentpedia. Selamat sore.